materi sistem peredaran darah pada hewan. Pengertian sistem peredaran darah yaitu sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke sel. Sistem ini juga membantu menstabilkan suhu tubuh dan pH atau bagian dari homeostatis. Ada dua jenis sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Nah, kita masuk pada sistem peredaran pada spesies. Dalam sekali peredaran darah, ikan beredar melalui jantung sebanyak 1 kali, sehingga peredaran darahnya dinamakan sistem peredaran darah tunggal. Darah yang beredar melalui pembuluh darah, oleh karenanya disebut sistem peredaran darah tertutup. Seekor ikan mempunyai sebuah jantung dengan 2 ruangan utama, yaitu 1 atrium atau serambi dan 1 ventrikel atau bilik. Sistem peredaran darah pada ikan merupakan sistem peredaran tunggal dan tertutup. Peredaran darah tunggal artinya dalam 1 kali beredar ke seluruh tubuh. Darah melewati jantung hanya 1 kali. Jadi darah yang melewati jantung adalah darah dalam tanda kutip kotor. Untuk urutan peredaran ikan dapat dilihat sebagai berikut. Serambi jantung, lalu aliran darah dialirkan ke bilik jantung, lalu darah dibawa ke insang, lalu darah dialirkan ke aorta, dan darah dialirkan ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, darah pada ikan tersebut dibawa ke pembuluh balik dan kembali lagi ke serambi jantung. Dan yang kedua, sistem peredaran darah pada tetrapoda. Tetrapoda adalah hewan vertebrata dengan 4 kaki atau pelengkap seperti kaki. Dalam bahasa Yunani, tetrapod yang berarti berkaki 4. Tetrapoda termasuk amfibi, reptil, dinosaurus, burung, mamalia, dan organisme bentuk-bentuk kuno peralihan antara ikan dan amfibi. Nah, kita masuk pada sistem peredaran darah pada reptil. Alat penumpa darah atau jantung reptilia memiliki struktur yang berbeda dibandingkan ikan dan katak. Ini ditunjukkan dari ventrikelnya yang memiliki sekat atau septum tak sempurna. Apabila ventrikel berkontraksi, lubang sekat ini akan menutup, sehingga sesaat ventrikel terbagi menjadi 2 bagian yang terpisah, yakni ventrikel kanan dan kiri. Meskipun demikian, jantung reptilia dianggap memiliki 3 bagian, meliputi antrium kanan, antrium kiri, dan ventrikel yang bisa memodifikasi diri. Nah, ini salah satu contoh atau gambar sistem peredaran darah yang ada pada buaya. Saat darah beredar, darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dari seluruh jaringan tubuh dilahirkan menuju sinus venosus. Setelah itu, darah menuju atrium kanan dan dilanjutkan ke ventrikel. Berikutnya, darah yang mengalir menuju arteri pulmonalis dan akhirnya masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru, kandungan gas karbon dioksida atau CO2 dalam darah dilepaskan ke sementara gas oksigen atau O2 diikat. Darah yang berasal dari paru-paru akan menuju atrium kiri melalui vena pulmonalis. Selanjutnya, darah yang mengalir menuju ventrikel yang diteruskan menuju aorta. Aorta terbagi atas 2 lung aorta, yaitu kiri dan kanan. Lung aorta yang kanan membawa darah yang berasal dari ventrikel kiri untuk diedarkan ke kepala dan anggota tubuh atau organ bagian depan. Sementara lung aorta kiri membawa darah yang berasal dari ventrikel kiri untuk dialirkan ke seluruh anggota tubuh atau organ yang berada di bagian belakang. Nah, kita masuk ke dalam sistem peredaran amfibia. Amfibia mempunyai sistem peredaran darah ganda, yaitu tertutup dan tidak lengkap atau double closed and incomplete circulatory system. Jantung amfibia seperti katak, terdiri atas 2 atrium, yaitu atrium kanan dan kiri, dan 1 ventrikel atau tidak bahagi.
Amfibia mempunyai peredaran ganda 2 karena dalam mengalir ke dalam jantung sebanyak 2 kali dalam satu peredaran lengkap. Sistem ini digelar peredaran tidak lengkap karena darah yang beroksigen dan darah yang deoksigen bercampur di dalam ventrikel. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar juga yang terdapat pada amfibia. Bisa teman-teman lihat. Untuk mencegah berbaliknya aliran darah di antara serambi dan bilik terdapat katup yang disebut valve. Sedangkan antara serambi kanan dan kiri terdapat seka atau septum. Di dalam trunkus anteriosus terdapat katup spiralis. Nah, yang terakhir yaitu sistem peredaran darah pada mamalia. Peredaran darah yang besar ialah peredaran yang dimulai dari jantung sebagai pemompa darah menuju ke semua penjuru jaringan tubuh mamalia. Lalu kembali lagi masuk ke jantung. Pengangkutan darah yang keluar dari jantung melewati pembuluh aorta, yaitu pembuluh nadi yang berukuran besar. Pembuluh ini memiliki percambangan pendek sebanyak 2, yaitu sistem cabat mengangkut darah yang mengandung oksigen menuju bagian kepala dan lengan, sedangkan cabang satunya lagi mengangkut darah ke berbagai penjuru tubuh hewan mamalia. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju ke kapiler paru-paru, lalu kemudian kembali lagi masuk ke jantung. Darah yang berasal dari paru-paru diangkut melewati arteri pulmonari dan kembali menuju jantung melewati vena pulmonari. Seperti yang ada di gambar ada di samping. Baiklah, saya terima kasih atas perhatiannya. Sampai saat ini dulu pengajaran kita tentang sistem peredaran darah. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan kepada teman-teman maupun adik-adik sekalian ini bisa menjadi pegangan untuk kita belajar bagaimana sistem peredaran darah pada hewan. Sekian, terima kasih.